Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor psikologis dalam belajar. Pengertian belajar menurut Skinner yang dikutip dari buku Education Psychology berpendapat bahwa belajar adalah suatu proses beradaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Menurut Histman, belajar adalah suatu perubahan yang terjadi dalam diri organisme yang disebabkan oleh pengalaman yang dapat mempengaruhi tingkah laku organisme tersebut. Menurut Wilding, dalam buku Psychology of Learning, mendefinisikan belajar sebagai perubahan secara relatif menetap terjadi dalam segala macam atau keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. Sedangkan menurut Biggs, dalam pendahuluannya di buku Teaching of the Learning mendefinisikan bahwa belajar dalam 3 rumusan, yaitu kuantitatif, rumusan intuisional, dan rumusan kualitatif. Secara kuantitatif, ditinjau dari sudut jumlah, belajar berarti kegiatan pengisian atau pengembangan kemampuan kognitif dengan fakta sebanyak-banyaknya. Sedangkan secara institusional, tinjauan kelembagaan, belajar dipandang sebagai proses validasi atau pengabsahan terhadap penguasaan siswa atas materi-materi yang telah dipelajari. Kemudian secara kualitatif atau ditinjau dari mutu ialah proses memperoleh arti-arti dan pemahaman-pemahaman serta cara-cara menafsirkan dunia di sekeliling pelaku belajar. Selanjutnya, faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama ada kecerdasan atau intelijensi siswa. Kecerdasan merupakan faktor psikologis yang paling penting dalam proses belajar siswa, karena itu menentukan kualitas belajar siswa. Semakin tinggi tingkat intelijensi seorang individu, maka semakin besar peluang individu tersebut meraih kesuksesan dalam belajar. Sebaliknya, jika rendah tingkat intelijensi siswa, maka semakin sulit individu itu mencapai kesuksesan dalam belajar. Pemahaman tentang tingkat kecerdasan individu dapat diperoleh dari guru atau pihak-pihak yang berkepentingan melalui proses konsultasi dengan psikolog atau psikoteater. Yang kedua adalah motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Motivasi sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah motivasi intrinsik yang merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Seperti seorang siswa yang gemar membaca, maka ia tidak akan perlu disuruh untuk membaca, karena membaca tidak hanya menjadi aktivitas kesenangannya, melainkan telah menjadi kebutuhannya. Sedangkan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi yang datang dari luar diri individu, tetapi memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar, seperti pujian, peraturan, tata tertib, teladan guru dan orang tua, dan yang lainnya. Kekurangannya adalah responden dari lingkungan secara positif akan mempengaruhi belajar siswa menjadi lemah. Yang ketiga adalah minat. Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya orang yang menyuruh. Jika seseorang tidak memiliki minat untuk belajar, maka ia tidak akan bersemangat atau bahkan tidak mau belajar. Untuk membangkitkan minat belajar siswa, dapat dilakukan dengan membuat materi yang akan dipelajari semenarik mungkin dan tidak membosankan, baik dalam bentuk buku materi, desain pembelajaran, dan juga melibatkan seluruh dominan belajar siswa, sehingga siswa menjadi lebih aktif maupun performansi guru yang menarik saat mengajar. Yang kedua, dapat dilakukan dengan pemilihan jurusan atau bidang studi sesuai dengan minat siswa. Yang keempat adalah sikap. Dalam proses belajar, sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif terhadap objek, orang, peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif.
Sikap dapat dipengaruhi oleh perasaan. Yang kelima adalah bakat. Faktor psikologis lain yang mempengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum, bakat atau aptitude didefinisikan sebagai kemampuan potensi yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Pada dasarnya, setiap orang itu mempunyai bakat atau potensi untuk mencapai prestasi belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi, bakat juga diartikan sebagai kemampuan dasar individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa bergantung upaya pendidikan dan latihan. Yang keenam, berpikir. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini berlangsung melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Berpikir merupakan proses psikologis dengan tahapan pembentukan pengertian, penjalinan pengertian-pengertian, dan penarikan kesimpulan. Sehingga kemampuan berpikir pada manusia pada dasarnya bersifat alamiah. Yang terakhir adalah ingatan. Ingatan selalu didefinisikan sebagai kecakapan untuk menerima, menyimpan, dan mereproduksi kesan. Dalam konteks pembelajaran, kecakapan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya teknik pembelajaran yang digunakan pendidik, teknik pembelajaran disertai dengan penampilan bagan, ikhtisar, dan sebagainya, terkesan lebih dalam pada subjek pendidik. Di samping itu, pengembangan teknik pembelajaran yang mendayagunakan titian ingatan juga lebih mengesankan bagi subjek didik, terutama untuk material pembelajaran berupa rumus-rumus atau urutan-urutan lambang tertentu. All the smiles, all the joys, all are mine. There will be no more crying, there will be no more trying. This place is I'll never belong, 'cause this guy now is gone. If you think I'm such a happy person,